جميع الأولياء العارفين المقربين خصوصا سلطان الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء السه وإلى حضرة جميع مؤسس هذا المسجد ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وجميع مؤلف كتب الشيخ المصنفية ومن أجازنا إلى منتهى شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya jamaah masjid, jamaah pengajian rutin pada subuh ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipun paring kenikmatan kesehatan dening Allah tasih saged nglampahi siam Ramadan di hari-hari yang terakhir Asyrul Awakhir min Ramadan. Ini adalah masa-masa di mana Allah membebaskan jutaan umat Islam yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dibebaskan dari api neraka, itkun minan nar. Masa-masa di mana Allah membebaskan kita dari api neraka. Oleh karena itu kesempatan yang sangat baik ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, amal ibadah utamanya selalu istiqomah dalam melaksanakan iktikaf, sholat di masjid, zikir di masjid. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa qala lan dawu sapa Abul Abbas fil Fatawi al-Misriyah. Wa qad suila lan halit temen den takoni sinten Abul Abbas yusonu den reksa pal masjidu masjid mimma saking perkara yuzihi kang ngelarekake apa ma ing masjid wa yu'zi lan nglarakake apa ma ing al muslimina ing pira-pira wong Islam hatta raf'is sibyani sehingga oleh mbanterake pira-pira bocah cilik aswatahum ing pira-pira suarane sibyan fi ing dalam masjid. Kala wingi sampun kula terangake masjid itu harus dijaga sedemikian rupa, jangan sampai di dalam masjid itu mengganggu kenyamanan orang melaksanakan ibadah sholat. Termasuk teng mriki salah seorang ulama yakni Abul Abbas pernah ditanya masalah anak-anak kecil yang ada di dalam masjid. Beliau menjawab wajib menjaga masjid itu dari hal-hal yang mengganggu orang-orang Islam melaksanakan sholat di dalam masjid, termasuk diantaranya menjaga jangan sampai masjid itu gaduh dengan suara-suara anak-anak kecil. Bahkan ulama 4 mazhab sepakat melarang anak-anak kecil yang membuat kegaduhan, keramaian di masjid, diharamkan masuk masjid, dilarang keras masuk masjid. Ini kesepakatan yang para ulama. Makanya takmir harus tegas. Biasanya Jumatan, karepe tiyang sepahe ngoten ku sae, karepe sae. Ngenalno anak teng masjid. Nggih sae sajane. Tapi tiyang sepahe kedah ngertos kondisi putrane niku. Orang tua harus tahu anak saya ini kalau di masjid bikin rame nopo mboten. Karakter anak itu kan beda-beda. Anak kecil tuh ada yang nurut, ndak rame, dijak sholat ya ikut sholat, latihan sholat. Ada. Kalau itu ndak ada masalah. Tapi kata lari-lari alit niku nyuwun sewu teng jenuh niku riyen. Teng masjid jenuh niku ayo maghrib niku lari-lari alit tuh dioprak kali Mbah Yai Masram. Kon metu mergi dipelayon teng masjid. Sewantene nggih ruame ngoten. Memang harus tegas. Dan rata-rata anak-anak kecil nggih ngoten niku. Terutama ning Jumatan.
wayahe salat, wayahe takbiratul ihram mriku rame. Makanya perlu ada larangan di masjid utamanya pada waktu salat agar orang tua tidak membawa anak-anak kecil masuk di dalam masjid yang mereka bisa mengganggu kenyamanan kekhusukan orang sholat. La siyama in kana dzalika waqta sholawat fa innahu min azamil munkarat. Maka dikatakan kalau sampai terjadi di waktu sholat itu min azamil munkarat, kemungkaran yang sangat besar. Orang tua membawa anak kecil sing lari alit itu ndadekno kegaduhan di dalam masjid, itu dinilai sebagai kemungkaran yang besar. Di kedadi mengertosi ini para jamaah ini. Senaosa tujuan kita niki saya mengenalkan anak kecil di masjid, membiasakan mereka di masjid, tapi tetap kondisi anak harus bisa tenang di masjid, tidak boleh membuat kegaduhan. Nek putra kita niki dereng saged ngoten, ndak usah diajak ke masjid. Bahkan mereka diterangkan ngeten, amma ta'limus sibyan fil masjid bihaitsu yu'dzunal masjid fayakununa yarfa'una aswatahum wa yusghiluna al-musalli fihi fahadha mimma yajibun nahyu anhu wal man'u minhu. Mulangi lari-lari alit teng masjid, sing lari-lari alit itu dibikin gaduh rame lho. Sementara teng masjid wonten salat. Teng masjid wonten salat. Niku mawon teng mriki dikatakan yajibun nahyu, wajib dilarang. Mulangi lari-lari alit teng masjid, tapi lari-lari niku wau bikin gaduh rame ning masjid, teng masjid wonten tiyang salat, ganggu wong salat niku wajib dilarang. Kadang-kadang ya wong ki mulangi bocah cilik perlu diulang nggih, tapi ningali kondisi. Nggih. Umpamane kok teng mriki niku ya teng dalam, misalnya teng emperan, teng teras, kalau sekiranya di dalam itu ada orang sholat. Nah, terkait dengan permasalahan ini, ulama memberikan satu pengembangan masalah. Orang-orang tidak hanya anak kecil ya, orang-orang yang tidak normal akalnya pun dilarang masuk dalam masjid. Orang gila itu. Kenapa? Karena orang-orang semacam itu tidak bisa menjaga kesucian. Yang namanya orang nggak normal akalnya itu suruh menjaga kesucian badannya, kesucian nopo pakaiannya dalam masjid sulit, tidak bisa. Pokoknya dilarang. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana dulu itu pernah ramai di Istiqlal ketika ada kunjungan, kalau tidak salah Barack Obama atau siapa itu masuk dalam masjid Istiqlal. Nah, orang-orang yang keras-keras itu yang nggak pati ngerti hukum ya melok ngomong haram. Sekarang itu kan kata dia nggak ngerti hukum tapi gayanya ngerti hukum, suaranya lantang, gampang ngarom no. Ngoten niku kuatah. Wong ora pati iso ngaji, kon maca kitab bingung. Tapi akhirnya ngomong haram. Mergo tujuannya nggih ngantemi pemerintahan. Jadi ngenten, non muslim niku boleh masuk di dalam masjid. Dengan catatan tadi bisa menjaga kesucian. Ya cara tamu niki nggih sandale dilepas, sepatu dilepas ngoten mawon no. Masa seorang pejabat non muslim itu kan mestinya namanya pejabat nggih bersih toh. Pakaiannya nggih bersih. Enggak mungkin najis. Enggak masalah. Non muslim masuk dalam masjid itu enggak ada masalah. Sebagaimana orang Islam masuk di dalam gereja selama tidak ada kegiatan ritual keagamaan di dalam gereja. Kalau ada ritual keagamaan terus ada salib, ada gambar macam-macam ngoten niku, ulama sepakat menyatakan ada yang haram ya. Ini mayoritas ulama, ada yang mengatakan makruh. Ini juga rame itu di kemarin baru saja rame, ada tokoh NU masuk dalam gereja dikritisi, dimurtadkan, dikafirkan. Ya, yang bicara-bicara gitu juga tidak pati kenal fikih. Padahal dalam hukum fikih itu ada perincian banyak. Ya. Mazhab Syafi'i itu menerangkan tidak boleh masuk dalam gereja kalau tidak ada izin, pertama itu. Yang kedua, tidak ada ada di situ ada gambar atau arca-arca
ya patung Yesus itu ya, itu tidak memperbolehkan mazhab Syafi'i. Tapi tidak bolehnya ini juga ada khilaf juga, ada mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Cuma kalau sampai ikut ritual itu nggak boleh memang. Kalau misalnya ada ritual perayaan keagamaan Natal di gereja, kita ikut masuk, kita nggak boleh. Siapapun ulama tidak memperbolehkan. Kalau sekedar masuk gereja, ada acara rapat misalnya, bahkan sholat di dalam gereja aja boleh. Cuma makruh saja. Sholat di gereja itu loh. Saya masih ingat ceritanya Pak Habibie. Waktu beliau kuliah di Jerman, Profesor Dr. I.Eng B.J. Habibie itu yang menggantikan Pak Harto jadi presiden tahun 98 tidak salah. Itu beliau waktu kuliah di Jerman, karena di Jerman waktu itu sulit mencari masjid. Sudah masuk waktu sholat, memang beliau itu orang yang disiplin dalam hal sholat. Adanya gereja, sholat dalam gereja. Memang dalam fikih tidak ada masalah, hanya makruh itu saja. Sholat di dalam gereja itu makruh. Di Amerika pernah ada orang Islam disuruh adzan di gereja. Suruh adzan di gereja. Itu pun dulu juga dipermasalahkan. Ya sekali lagi yang mempermasalahkan orang-orang yang rapati ngerti fikih. Haram, adzan di gereja haram. Gampang-gampang nu haram. Padahal yang namanya adzan di gereja itu tidak ada masalah. Mengumandangkan Allahu Akbar kok dimanapun saja kan boleh. Bahkan dampaknya sangat positif. Tempat dibacakan Allahu Akbar itu dampaknya sangat positif. Jadi kita tidak usah melihat tempatnya, tidak melihat itu gereja ini tempat, tidak perlu. Yang penting itu tadi, kita tidak ikut-ikutan acara ritual seperti Natalan dan macam-macam di gereja. Itu yang nggak boleh. Kalau sekedar rapat atau pertemuan tidak ada masalah. Kemudian juga tidak ada ucapan-ucapan pembenaran terhadap ajaran mereka. Itu tentang masuknya orang Islam dalam gereja. Demikian non muslim masuk dalam masjid silakan, tidak apa-apa. Dengan catatan tadi, satu, tidak tetap bisa menjaga kesuciannya. Yang kedua, tidak meremehkan Al-Quran atau meremehkan ajaran Islam. Jadi ngomong dalam masjid itu jangan sampai nyinggung orang Islam. Kalau sekedar dia silaturahim masjid silakan, tidak apa-apa itu. Itu non muslim masuk dalam masjid. Kemudian berikutnya, ini yang lebih penting lagi, masalah pengelolaan masjid. Dulu di dalam Basul Masail di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, itu dibahas secara detail tentang kepengurusan atau ketakmiran masjid. Karena istilah takmir itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih, yang ada nadhir. Nah sekarang permasalahannya, apakah takmir masjid itu bisa dikategorikan sebagai nadhir? Nadhir itu yang mengelola. Takmir itu asal mana imaroh, sing ramekno masjid. Sing ramekno masjid itu maksudnya yang menjadikan masjid itu dikelola dengan baik, dengan fungsi-fungsinya masjid sebagai tempat ibadah. Itu namanya takmir, yang meramaikan masjid. Dalam keputusan Basul Masal itu dijelaskan bahwa takmir itu statusnya sama dengan nadhir. Ya nadhir, karena mengelola masjid, punya hak untuk mengelola masjid atau qayyimul masjid. Nah takmir ini fungsinya adalah pertama nanti bagaimana berupaya semaksimal mungkin masjid itu bisa maju, bisa ramai dijadikan tempat ibadah. Orang-orang seseneng di masjid. Itu takmir fungsinya. Terus masjid yang kalau jelek misalnya perlu perbaikan diperbaiki, itu tugasnya takmir. Kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilaksanakan masjid dilaksanakan, pengajian atau kegiatan yang lain ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif, kajian ilmiah itu boleh dilaksanakan di masjid. Itu takmir. Nah masalah pengelolaan keuangan masjid ini yang penting. Pengelolaan aset masjid itu ada dua macam. Ada aset wakaf, ada aset hibah atau infak atau sedekah. Yang di kota-kota amal itu namanya infak atau sedekah itu. Kalau wakaf itu harus ada ikrar wakaf, ya. Ada ijab kabulnya. Ini saya wakafkan untuk masjid.
Itu namanya wakaf. Kalau uang yang jenengan misalnya sumbang di masjid masuk dalam kota itu bukan wakaf, itu namanya sedekah atau infak. Nah, untuk pengelolaan barang wakaf ini memang gak ketat. Wakaf itu, barang wakaf itu jangankan kok masjid, yang bukan untuk masjid saja sama. Tidak boleh ditukar, tidak boleh dijual. Ini menurut madhab yang kita ikuti, yaitu madhab Syafi'i, juga madhab Imam Malik, juga mayoritas daripada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu memang nggak boleh. Wakaf dijual belikan, di barang wakaf ditukar nggak boleh. Misal begini, masjid ini dapat wakafan sound system lah misalnya. Sementara sound system kita sudah punya, terus kita tukar yang lain yang bermanfaat, CCTV misalnya, ini tidak boleh, itu wakaf. Memang wakaf itu berat. Makanya jenengan umpamanya kok punya barang itu, kalau mau disedekahkan masjid, sedekahkan saja, tidak usah diwakafkan. Karena kasihan takmir. Kalau wakaf itu pengelolaannya sulit sekali, tidak boleh dijual, tidak boleh tukar dengan yang lain ya. Boleh dijual, boleh ditukar kalau sudah tidak berfungsi, wis rusak. Itu boleh. Ya, itu wakaf itu seperti itu. Kalau barangnya itu yang infak, sedekah, kayak hasil uang napa teng kotak niku. Niku agak luas. Agak luas. Tidak seketat wakaf. Barang yang dibeli dari hasil infak itu bagi takmir bisa menjualnya. Kalau sudah nggak dibutuhkan lagi atau ditukar yang lebih baik. Semisal karpet. Karpet dibeli dari uang infak kotak masjid itu. Dibelikan karpet. Karpet ini kok kelihatannya kurang sip, tukar yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau wakaf udah bisa itu. Selama masih bisa difungsikan, wakaf itu meskipun sudah jelek harus dipakai. Itu repotnya wakaf itu. Makanya jenengan gini kula saranake. Ya nek duit-duit mending sedekah mawon ampun wakaf. Kaasake takmir. Takmirnya nanti sing repot. Ya itu tadi kuncinya, ndak boleh ditukar, ndak boleh dijual. Kalau infak kan enak. Lah infak pun ini nanti terbagi termasuk wakaf ada tiga. Ada li imarah, ada lil masoleh, ada lil mutlak. Imarah itu maksudnya infak atau wakaf yang digunakan, diikrarkan untuk perbaikan sarana prasarana, ngecat, listrik, pembenahan sanyo, pengairan, sanitasi itu, terus perbaikan dinding atau mungkin keramik diganti granit ya. Itu termasuk imarah. Perbaikan, kaitannya dengan perbaikan sarana prasarana. Imarah, uang imarah. Uang imarah ini tidak boleh digunakan untuk yang lain, hanya khusus untuk perbaikan sarana prasarana tok. Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana. Ini uang imarah. Uang imarah itu biasanya kalau di masjid sumbangan pembangunan masjid. Biasanya ada itu, kotak amal untuk pembangunan masjid. Itu tidak boleh digunakan apa-apa oleh takmir, harus digunakan untuk pengembangan dan perbaikan sarana prasarana. Uang seperti itu. Ini. Tapi ada yang lil maslahah. Lil maslahah itu kalau memberi uang infak ke masjid, bahasanya langsung ini untuk kemaslahatan masjid, bukan untuk imarah. Ini saya infak uang 5 juta untuk kemaslahatan masjid. Kemaslahatan masjid ini nanti penggunaannya lebih luas daripada imarah. Bisa digunakan untuk imarah, bisa digunakan untuk yang lain. Bisa digunakan untuk pengembangan sarana prasarana, bisa digunakan satu menggaji muadzin. Gaji muadzin ini diambilkan dari uang maslahah masjid. Tidak boleh digunakan diambilkan dari uang imarah, tidak boleh. Gaji imam sholat, muadzin imam itu boleh digaji loh Pak. Jenengan jangan sampai protes. Muadzin kok digaji, imam kok digaji oleh masjid. Nah, kadang-kadang orang yang nggak paham protes loh. Tapi dalam fikih tidak masalah dan itu ada hak.
Orang imami sholat, orang muadzin itu ada hak untuk diberi gaji oleh takmir, diambilkan dari uang kemaslahatan tadi, uang maslahah itu. Terus ada lagi digunakan untuk, nah, termasuk membeli minuman untuk jamaah, itu boleh. Dalam kitab Buyatul Mustarsidin diterangkan, qayyimul masjid atau takmir masjid boleh membuat makanan minuman sekiranya menarik jamaah untuk sholat di masjid, nyenengno jamaah, itu boleh. Lho saya itu teng Jiwono niku pun dipraktekake, ditiru masjid Jenu sekarang sudah pakai kulkas, sekedar air, tapi kalau Jiwono itu lengkap, mau teh ada di masjid Jiwono gitu, mau disediakan oleh masjid, itu uang masjid. Itu bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Niatannya satu, masjid itu bisa disenangi jamaah iso nyaman di masjid. Mau sholat ngelak, ambil minuman di masjid ada. Ya. Jadi bahasa di kitab Buyatul Mustarsidin itu qayyimul masjid, orang yang mengelola masjid itu bisa menyediakan kohwah. Bahasanya itu dulu kan senangnya kopi ya, untuk para jamaah agar mereka senang sholat di masjid, senang ngaji di masjid. Itu ditarik dengan model-model makanan seperti itu. Nah itu diambilkan dari uang kemaslahatan masjid. Ya, untuk pengajian itu boleh, tidak apa-apa. Ada lagi uang itu lil mutlak. Mutlak itu tidak jelas apakah lil imaroh, apakah apakah untuk maslahah. Contoh niki teng masjid niki wonten kotak amal. Tidak ada tulisannya, pokoknya kotak amal untuk masjid. Jangan memasukkan klek. Itu namanya mutlak. Uang mutlak itu tidak jelas apakah ini lil maslahah atau lil imarah, digunakan untuk tujuannya penyumbang loh. Pokoknya ngekei duit kanggo masjid ngoten mawon. Mbah tinggu maslahah, mbah tinggu kemaslahatan, mbah tinggu imarah, pokoknya ngekei duit kanggo masjid. Itu namanya lil mutlak. Mutlak. Pengelolaan uang infak yang mutlak seperti ini kados jenengan maringi arto memasukkan arto teng kotak infak. Kan pokoknya jenengan kei uang masjid ngono ya. Pokoknya mbah iku mbok tinggu imarah, mbok tinggu napa untuk kemaslahatan yang lain, yang penting niatan kita ngasih masjid. Uang mutlak ini nanti sama tasarufnya dengan uang lil maslahah. Takmir bebas. Mau dipakai imarah boleh, dibangun untuk ngecat macam-macam boleh, digunakan untuk kegiatan-kegiatan untuk lil maslahat masjid boleh. Untuk mengadakan pengajian, untuk gaji muadzin, untuk gaji imam boleh. Jadi kan longgar ini untuk uang kotak amal di masjid itu, karena itu lil mutlak ya. Nah ini cuma begini, di dalam kitab-kitab fikih yang lain itu diterangkan kalau uang itu lil masoleh atau lil mutlak, penggunaannya bebas, tapi ketika masjid membutuhkan pengembangan dan perbaikan sarana prasarana, sementara uang pas-pasan, kondisi uang pas-pasan, misalnya uang kas, uang hasil infak ada 10 juta, umpamanya gitu, 10 juta. Kemudian masjid butuh ganti keramik yang sudah jebol, yang sudah rusak. Masjid juga butuh mengadakan pengajian yang dananya juga banyak. Kalau dipakai pengajian jelas habis, tidak bisa mengganti keramik yang rusak. Kalau digunakan mengganti keramik tidak bisa mengadakan pengajian. Maka takmir harus mengambil langkah mendahulukan imaroh, mendahulukan perbaikan dan pengembangan sarana prasarana. Harus itu. Iki pengajian sik apa memperbaiki keramik? Keramiknya sik diperbaiki. Sanyune macet, duwe pas-pasan. Enake nggo nganono pengajian Ramadan apa nggo dandani sanyo? Dandani sanyo riyen. Meskipun itu uang mutlak, uang dari kota infak niku. Itu nggo dandani sanyo dulu. Jadi diutamakan imarah, diutamakan terlebih dahulu. Wasone rusak, ya beli son dulu lah. AC-ne wis gak nyaman, wis rusak, ya diperbaiki AC dulu, perbaikan AC. Ini mendahulukan imarah daripada
kebutuhan yang bersifat kemaslahatan masjid itu. Nah, ini untuk takmir. Jadi penting sekali ini masalah pengelolaan keuangan ini. Jadi takmir harus benar-benar tahu uang ini untuk imarah atau untuk lil masoleh, untuk kemaslahatan atau mutlak. Ya, itu takmir harus tahu. Makanya kalau misalnya ada kota kepengen dijadikan sumbangan mutlak, ya dikasih, nggak usah kasih tulisan, pokoknya infak masjid gitu mawon. Itu hasilnya mutlak, enak. Boleh digunakan imarah, boleh digunakan untuk kegiatan yang lain. Tapi kalau sudah ditulisi infak pembangunan masjid, oh nggak boleh diutik-utik, uang itu harus digunakan untuk pembangunan sarana prasarana masjid. Nah, terkait masalah sarana prasarana masjid ini nanti takmir pun harus paham mana yang penting dibutuhkan, yang terpenting dulu. Kalau nggak penting-penting itu jangan diutamakan, jangan didahulukan. Misalnya begini, dalam masjid itu kenyamanan orang sholat itu lebih penting, harus diutamakan. Kenyamanan sholat, misalnya masjid belum ada kipasnya, belum ada AC-nya, sementara kondisi masjid panas. Di sisi lain, masjid juga perlu memperbaiki toilet. Toilet sudah bagus tapi kurang modern misalnya. Ini nanti yang didahulukan ya harus yang ini, kenyamanan orang sholat itu. Apa? Ya ngasih AC, ngasih kipas supaya orang sholat itu tidak sumuk, bisa nyaman di masjid daripada memperbaiki jeding. Kecuali kalau jedingnya sudah tidak memungkinkan lagi, wis rusak, WC ini rusak, ora nyaman maneh, jedingnya wis bocor lah, itu perlu diperbenahi juga, sama-sama pentingnya itu. Pokoknya takmir itu harus tahu mana yang lebih penting, mana yang harus diutamakan. Yang jelas pedomannya adalah mana yang bisa membuat orang sholat di masjid itu nyaman. Toilet itu juga bisa memberikan kenyamanan ke orang di masjid. Mereka apa? Toilet itu kalau masjid tidak punya toilet yang bagus, jamaah juga tidak nyaman di masjid. Kenapa masjid Beji itu rame? Karena toiletnya banyak, bersih, airnya juga cukup. Itu musafir seneng kalau di situ. Ini penting sekali. Tempat parkir juga penting dipikirkan. Itu juga kenyamanan itu nanti. Orang males di masjid kalau parkirnya nggak ada, bawa mobil nggak nyaman. Ini juga penting. Nah, jadi takmir itu harus peka terhadap permasalahan seperti ini. Nah, itulah sekedar sedikit pembakalan. Saya ini bukan LTM ya, lembaga takmir masjid bukan, tapi hanya memberikan wawasan tentang ketakmiran dari sudut pandang fikih 4 mazhab itu. Jadi intinya tugas utama takmir itu menjadikan masjid disenangi jamaah, menjadikan masjid rame digunakan untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan-kegiatan keilmuan yang lain, ilmiah yang lainnya. Itu tugasnya takmir. Jangan vakum. Kalau sampai masjid itu kosong, jamaah ora tau enek, sing dosa takmir. Takmir itu memang berat. Nggih. Kok bisa sampai masjid enggak digunakan jamaah? Jangan sampai 5 waktu itu masjid tidak ada sholat jamaah, jangan sampai. Misalnya duhur tidak ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh enggak ada. Ini sing dosa takmir. Takmir harus bisa menyelenggarakan sholat jamaah di masjid. Harus itu, berapapun jamaahnya. Itu tugasnya takmir. Berat Pak, tapi ganjarannya nggih gede. Ya jaminannya swarga takmir. Jangan dengan tugas berat semacam ini jangan terus takut menjadi takmir masjid, jangan. Itulah perjuangan jenengan di situ. Perjuangan untuk meramaikan masjid. Itu jaminannya surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira cukup karena waktunya sudah siang. Di apa yang saya sampaikan tentang ketakmiran di dalam ketakmiran masjid ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bekal bagi kita semua, sehingga bagi kita yang mendapatkan tugas sebagai takmir di masjid dimanapun saja itu minimal memiliki satu pedoman yang pokok ya tadi itu, bagaimana menjadikan masjid itu disenangi oleh jamaah.
Dan kita boleh melaksanakan usaha apapun, ya termasuk tadi menjamin jamaah. Kita sholat jamaah subuh kok sepi, itu kono kopi. Masjid jenuh nyuwun sewu nggih. Ini kalau selalu jenuh terus. Lu ngaji ibadah subuh nu Pak Haji. Tiangnya sing mirengaken sekawan. Terus niki tek ngantuk ngoten iki ngantuk. Sing ngaji nggih kiai-kiai yo. Almarhum bapak kula riyen Kiai Fatur Rahman Mizan, Kiai Fatul Jawad, Kiai Mbah Yai Masram lho. Niki sing ngaji nggih kiai-kiai alim-alim. Tapi sing ngono niku namung tiyang sekawan, yang sepuh-sepuh. Sakniki diakal, pakai nopo? Diparingi kopi kali ketan. Rame sakniki, lumayan penonton 15-20 orang. Loh itu tekniknya takmir, ya harus seperti itu takmir, cerdas loh. Takmir harus cerdas. Jadi nggak apa-apa mengeluarkan uang masjid untuk menjamin jamaah, jamaah seneng ngaji. Kalau di Masjid Rahmat sudah ada nomor sedianen kopi kali teh gitu Pak Kadip. Setiap pada subuh kalau habis kalau Jumat pagi itu ada sarapan gratis. Hal semacam ini penting lah. Masyarakat itu senang masjid. Dalam satu Jumat ada sarapannya. Kebetulan satu Jumat saya nggak ngaji di sini, ngaji saya di Selasa. Jadi saya nggak dapat sarapan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tapi mungkin barangkali ada yang mau tanya gitu, bro. Saya kasih waktu untuk bertanya yang tentang ketakmiran yang saya sampaikan tadi, terutama tentang pengelolaan aset masjid. Sekali lagi aset masjid itu kalau wakaf jangan dijual. Itu kita berpegang pada mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan mayoritas dari ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi. Monggo. Nggih. Ada kasus tanah itu tanah wakaf. Sementara pemerintah membutuhkan jalan, sehingga dan itu salah satu alternatifnya pemerintah hanya itu memindah masjid. Tanah wakaf tersebut yang harus tukar guling. Tukar guling. Itu gimana? Terima kasih Pak Janib. Perlu saya sampaikan, memang kalau kita konsis dengan mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan. Tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan relokasi atau tukar guling tanah wakaf. Dengan catatan penggantinya harus lebih baik. Misalnya posisi tanah wakaf ini di pinggir jalan, kok dijoli nek tanah remen kono utawa mentoso, tidak boleh. Kalau di pinggir jalan ya harus di pinggir jalan, lebih baik, lebih maslahah. Itu syarat yang ditekankan dalam mazhab Hanafi. Boleh tukar guling boleh, tapi syaratnya penggantinya harus lebih baik dan lebih bermaslahah. Dan itu yang dipakai pedoman oleh ulama-ulama NU ketika memberikan fatwa tentang relokasi masjid ketika terkena proyek pemerintah. Lagi masjid yang taktil karena ditinggal penduduknya seperti ini, nyuwun sewu, Wadung yang Masjid Beringin itu sebentar lagi kosong, itu masjidnya nggak kena proyek Pertamina, tapi masyarakat sekitarnya relokasi itu karena proyek Pertamina. Yang pas itu menuju Remen itu ada masjid ringin, depannya ada ringin. Itu nanti 2 tahun ke depan masjid itu nggak ada jamaahnya sudah, karena rumah di sana pindah, tergusur dengan proyek Pertamina yang kemarin jadi OKB itu, orang kaya baru itu. Mati masjidnya nggak kena. Nah, masjid semacam ini boleh nanti dipindah, karena kalau di situ tidak ada manfaatnya. Di pemindahan masjid semacam itu boleh. Nah, proyek-proyek pemerintah itu kita berpegang pada mazhabnya Imam Hanafi. Kita harus tegas kalau misalnya ada ganti rugi dari pemerintah, ganti tanah, harus tanahnya lebih baik, lebih strategis dari tempat yang asal. Saya ingat itu loh, Gumul Kediri, simpang 5 itu, Gumul. Itu dulu ada masjidnya itu. Itu tergusur proyek oleh pemerintah karena ada simpang 5, pembangunan simpang 5 Gumul itu. Itu dipindah, tapi pindahnya pun waktu itu di tempat yang layak, yang ramai jamaah. Tanahnya juga tanah yang baik, strategis. Jadi tidak bisa
asal ditukar tidak boleh. Boleh ditukar, ya tadi catatannya tanah penggantinya harus lebih baik dan lebih maslahah. Lagi kita takmir itu biasanya bingung masalah ada kebaikan gitu kan. Terus dengan terpaksa barang wakaf itu kayak kusen atau apa pagar yang sudah tidak sesuai dengan apa arsitektur yang baru, sehingga mau nggak mau tidak terpakai. Nah itu penyelesaiannya gimana? Terima kasih. Kalau kita masih saklek dengan mazhabnya Syafi'i, selama barang itu masih berfungsi tidak boleh ditukar. Itu mazhab Syafi'i gitu. Nah, solusinya tadi kita ikut mazhabnya pertama Imam Hanafi, juga Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Ahmad bin Hambal itu memperbolehkan ya ketika barang-barang masjid, barang wakafan itu mau dijual karena sudah tidak difungsikan oleh masjid. Kalau mazhab Syafi'i itu agak berat, Pak. Gini mazhab Syafi'i itu. Barang itu kalau masih berfungsi harus difungsikan. Meskipun sudah ketinggalan zaman. Ini berat memang kalau kita berpedoman pada mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau kita berpedoman ikut pada mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hanafi, boleh itu nanti barang wakaf kalau sudah tidak difungsikan lagi oleh masjid karena ketinggalan zaman, ditukar yang lebih baik. Dengan cara apa? Boleh dijual dan dibelikan yang lebih baik. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi kita ikut itu saja. Karena kalau kita ikut mazhabnya Syafi'i sampai kiamat kurang rong dino ora oleh didol itu. Selama masih bisa dimusikan. Itu barang-barang wakafan itu. Jadi kalau mazhab Ahmad bin Hambal sing penting diganti luwih apik. Sing penting diganti luwih apik. Ya enggak apa-apa. Ini mazhab Syafi'i enggak boleh selama masih berfungsi. Enggak akan mau biasanya kalau orang dikasih. Nggih. Genteng yang baik. Nggih. Enggak mau. Bruk, digo ngebruk bisa, Pak. Nggih ngebruk. Yang penting masih difungsikan untuk masjid. Boleh itu. Bruk. Tim beji itu kan gitu dah, ngebruk. Saya waktu itu yang minta waktu rapat takmir, dia ngebruk mawon, karena ya itu memang orang itu tidak mau nerima pemberian barang bongkaran masjid, tidak akan mau, takut masyarakat itu. Meskipun mereka bukan santri, mesti wedi. Jangankan kok masjid, madrasah, saya bongkar madrasah Mambil Putuh Pak Haji, Pak Aliyah itu, bingung golek tempat genteng itu rano. Akhirnya kalau salap teng makom nggih ngebruk tanah makom sing leren niku ledok niku. Kula niku. Lah ra ono sing gelem. Mboten wonten pun niku madrasah padahal, apalagi masjid. Akhirnya ngebruk mawon, nggih ngebruk. Mboten napa-napa. Nggih ngebruk. Kalau tidak ada yang mau menerima, ya menerima itu nanti kalau tidak boleh dijual, tidak ada yang mau membeli, berikan kepada masjid lain. Kalau tidak ada yang mau, masjid lain tidak ada yang mau, berikan ke musola-musola. Urutannya seperti itu. Kalau tidak ada yang mau, ya berikan untuk kemaslahatan umum. Ya. Kalau tidak ada yang mau, ya mau lagi ya ngebruk untuk masjid itu aja. Kalau kayu-kayu di masjid Beji itu yang dibongkari yang nganu itu ya dijual, tapi mau itu ada yang mau itu dijual untuk kayu bakar, ada yang mau itu dijual. Karena sudah enggak terpakai lagi. Itu Pak Adib ya. Jadi tidak apa-apa digunakan ngebruk mawon. Yang penting masih difungsikan untuk masjid. Dan pahalanya orang yang wakaf tidak berkurang kok, tidak berkurang. Karena apa? Karena dia sudah mewakafkan barang itu dan barang itu masih dimanfaatkan oleh masjid meskipun hanya untuk ngebruk. Sama, masih dapat pahala. Amal jariah tetap pahalanya masih mengalir. Nah, enaknya wakaf kan itu. Kenapa wakaf itu tidak boleh dijual dalam mazhab Syafi'i? Karena wakaf itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu maksudnya apa? Pahalanya akan selalu mengalir selama barang itu ada, masih mengalir.
Kenapa barang itu tidak boleh dijual? Ya ben ganjarane terus ngalir karo wong sing wakaf. Ngalir terus. Itu nek sedekah kan mboten. Begitu kasih sedekah selesai dipangan atau diilang barangnya sudah ganjarannya pertama kali tok waktu ngasih atau ketika barang itu masih dimanfaatkan. Nah ini alasannya Imam Syafi'i. Sedekah jariyah itu, wakaf itu termasuk sedekah jariyah sehingga pahalanya biar mengalir lah. Kalau wakaf barang wakafan itu sudah rusak, apakah pahalanya sudah tidak ngalir lagi? Selama barang itu masih dimanfaatkan untuk masjid, entah digunakan apa, masih bisa mengalir. Misalnya gini, genteng wis rusak tenan. Ya wis dituku uang hasil penjualan genteng digunakan genteng yang lebih baik. Ini jariyah tetap, jariyahnya orang yang ngasih genteng yang lama itu tetap ngalir karena masjid bisa beli genteng baru dari hasil penjualan genteng lama meskipun ditambahi uang kas masjid, tapi kan tetap uangnya yang sedekah yang wakaf kan tetap dipakai itu hasil penjualannya itu loh. Itu bagi barang wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi, yang itu menurut 4 mazhab boleh dijual, tapi masih berfungsi hanya mazhab Hanafi sama Imam Ahmad yang memperbolehkan, itu pun dengan alasan diganti yang lebih baik. Sampun Pak Anip ya. Nggih. Alhamdulillah nggih, mugi-mugi wonten manfaate napa sing kita bahas wonten enjing menika. Mbok menawi wonten kekhilafan, kekirangan, kesalahan, kula nyuwun agung isih sampun terbang sami. Dan meskipun ini belum Idul Fitri karena sudah akhir Ramadan, 2 hari lagi saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kula amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir batin angsalipun kula ngaos teng Masjid Rahmat selama bulan Ramadan, bahkan selama bulan-bulan sebelumnya terdapat kekurangan, kekhilafan, nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi sedaya ingkang kula sampaikan anggadhe manfaat dhateng sedaya jamaah, khususipun dhateng kula piyambak. Ala niyatus sholihah wa alamana wa bisalafus sholih wa liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.